Gimana Bang terkait sidang ini Bang? Baik, sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama-sama, hari ini tadi adalah pembacaan putusan perkara atas dakwaan atas nama terdakwa Susan Margaret, dan hari ini telah dijatuhkan putusan, di mana putusan hari ini adalah intinya menyatakan bahwa terdakwa Susan Margaret terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama, menyatakan terdakwa Susan Margaret itu mengalami gangguan jiwa schizofrenia berat, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Jadi itu intinya terhadap putusan ini. Terdakwa maupun penasihat hukum dan juga penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Begitu untuk sementara saya terakhir. Ada pertanyaan lagi? Pertimbangan utamanya apa? Pertimbangan utama sebagaimana telah saya sampaikan tadi, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik ahli yang diajukan oleh penuntut umum maupun ahli yang diajukan oleh penasihat hukum itu, dan juga visum et repertum psikiatrum menyatakan bahwa terdakwa Susan Margaret itu mengalami schizofrenia dalam kategori yang berat, sehingga kami majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa itu haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang diatur oleh pasal 191 ayat 2 KUHP. Gitu. Jadi ini sakit jiwa ya Pak? Gangguan jiwa ya, schizofrenia. Habis ini ada perawatan apa gimana, pengobatan Ya, Pak, masih dibawa itu dipantau? bebas itu apakah dirawat atau gimana? Masih ada pemantauan nggak dari? Bukan bebas ya, tapi lepas dari segala tuntutan hukum. Perbuatannya itu ada, perbuatannya itu fakta yang di persidangan itu ada, akan tetapi dia tidak bisa dipertanggungjawabkan melakukan perbuatan pidana oleh karena dia mengalami gangguan jiwa schizofrenia. Berkaitan dengan perawatan dan sebagainya itu ya bukan kewenangan dari majelis hakim untuk membuat dia direhabilitasi atau lain sebagainya, seperti narkoba. Kalau dia pencandu kan hakim mewajibkan untuk merehabilitasi, tapi dalam perkara ini ya hakim menyerahkan sebenarnya kepada pihak Susan Margaret sebagaimana apa yang telah disarankan oleh ahli pada waktu itu. Jadi tidak sampai sejauh itu untuk menentukan bagaimana perawatan terhadap Susan Margaret. Dari kedua belah pihak adakah banding atau Itu laporan balik? Saya tidak bisa menjawab karena hak tersebut adalah hak kedua belah pihak. Jadi silakan nanti ditanya kepada penuntut umum ataupun kepada pihak terdakwa dan penasihat hukumnya. Gitu. Tim LBH pengawal kasus ini yang dari awal kami melaporkan kasus pas 156A KUHP pidana kepada pihak kepolisian. Ada beberapa yang perlu kritisi. Tadi majelis hakim, memang hak majelis hakim memutuskan perkara berdasarkan pasal 27 Undang-Undang 14 tahun 70 bahwa hakim wajib menggali nilai keadilan masyarakat. Tapi nilai keadilan itu harus pas, isbatu syai'in bi syai'in, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di sini sebelum menggali nilai keadilan harus menyeluruh dianalisa dari mulai latar belakang Susan Margaret sekarang ketika melakukan tindak pidana dan yang akan datang. Satu, di sini belum diungkap saudara Susan Margaret sudah divonis gila secara hukum berdasarkan pasal 44 oleh majelis hakim, karena untuk menentukan salah tidaknya adalah berdasarkan KUHP 183 adalah 2 alat bukti dan 1 keyakinan hakim. Nah, ini yang dipertanyakan, hakim kok yakin 100% memutus gila? Satu, kami kalau memang tidak dia divonis gila harus dicabut hak aktif, hak dia untuk memilih. Nah ini pertanyakan, dia di DPT mana punya hak pilih nggak? Orang gila masa punya hak pilih? Yang kedua, sejak kapan orang gila bisa punya SIM A? Apakah dia punya SIM A karena dia mengenai mobil? Itu perlu dipertanyakan. Itu perlu dipertanyakan. Yang ketiga, dia itu ketika
melakukan perbuatan 156A, dia itu bawa handphone. Sejak kapan orang gila aktif bisa menggunakan handphone canggih Android? Dan handphone itu tidak disita. Apakah sebelum dan sudahnya ada komunikasi dengan siapa, itu perlu dipertanyakan. Sehingga jangan kesimpulan prematur. Memang kami harus tunduk karena berdasarkan pasal 27 Undang-Undang 14 dan 70 bahwa hakim wajib menggendong keadilan masyarakat. Tapi ingat bahwa ada rasa keyakinan yang harus diambil itu berdasarkan pandangan utuh. Itu yang perlu dikritisi. Makanya kami mau mengatakan kecewa bisa jadi, tapi sisi lain kami harus menunjukkan bahwa kami itu taat kepada hukum. Akan ada banding nggak Pak? Berarti nanti ada. Kami akan kaji dari tim, kaji pertimbangan itu apakah ada korelasinya antara fakta, bukti, saksi dengan pertimbangan, sehingga ada kesimpulan bahwa dia memenuhi unsur pasal 44. Itu. Kajian dulu ya. Tidak butuh pengkajian dulu. Oke, siap. Hanya dari awal. Kalau kajiannya itu terbukti, apakah akan ada tindak lanjutnya? Sesuai dengan KUHP bahwa kalau tidak puas, kalau di tingkat pertama maka berhak kita mengajukan untuk banding dan tinggi sampai dia kan sudah lalai gitu ya, menyebabkan suatu tindak pidana. Dengan keputusan saat ini apa yang diterima Pak? Dari keputusan tadi seperti apa Pak tanggapannya? Ya begini sebetulnya ya, kami kekecewaan ada seperti itu ya. Tapi bagaimanapun juga kami harus taat hukum seperti itu. Kalau memang hakim sudah memutuskan demikian ya demikian. Tapi kan tetap aja kami kecewa ya, karena yang dimaksud gila sebetulnya menurut tim ahli di persidangan kemarin itu gila yang permanen. Ya, yang acak-acakan pakaian, yang tidak memperhatikan pakaian, yang bahkan mungkin telanjang seperti itu. Bagaimana layaknya orang gila di jalan seperti itu. Harusnya minimal apa yang dituntut oleh jaksa ya 6 bulan penjara ya itu harus dilaksanakan. Nggak harusnya seperti itu. Tapi menerima juga. Ya bagaimanapun juga akhirnya kan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu mengedepankan sikap-sikap keadilan ya. Perlu digarisbawahi, jangan Islam dicap sebagai radikal aja gitu ya. Ya kami menerima apapun hasilnya. Kalau memang kenyataannya orang itu gila ya sebaiknya memang dirawat di rumah sakit seperti itu. Terus langkah ke depan apa Pak? Ya. Langkah ke depan Banda bagaimana? Langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya mengenai proses hukum, saya kira mungkin tim lawyer kami dari LBH Keadilan Rakyat yang akan menjelaskan secara detail. Mbak, Gimana? Saya sekalian terima kasih banyak atas dukungan teman-teman, terutama sekali lagi saya berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan ini putusan yang luar biasa bagi saya. Ya, atas putusan tadi saya sangat berterima kasih kepada semua pihak, kepada teman-teman wartawan, kepada LSM, kepada majelis hakim yang telah memutuskan dengan sangat adil. Karena memang kenyataannya ibu ini sakit. Sejak awal penyidik, jaksa, dan semua orang yang terlibat dalam proses penyidikan mengetahui ibu ini adalah orang sakit. Tapi karena ada desakan dari pihak-pihak tertentu, akhirnya perkara ini terpaksa harus dinaikin. Nah, ini perkara yang dipaksakan untuk naik. Tapi memang sejak awal itu semua orang tahu bahwa ibu ini sakit. Dari cara dia berbicara, gesturnya, segala macamnya itu memang dia sakit. Saya mengucapkan terima kasih itu aja. Langkah selanjutnya kan? Tadi Langkah selanjutnya saya pikir semua sudah selesai gitu loh. Tinggal kita nggak tahu apakah jaksa akan mengajukan banding atau tidak, nggak tahu. Tapi untuk kita sebenarnya ini sudah selesai. Bagi kita sudah selesai. berarti tadi keputusan hakim bebas ya? Ya, bebas, onslah. Jadi perbuatannya itu terbukti, tetapi karena ada pertanggungjawaban pidananya itu tidak terbukti, maka terdakwa harus dilepaskan demi hukum. Nanti akan dirawat atau gimana Pak? Mau dirawat atau bagaimana? Kalau rawat ini sebenarnya ibu ini dari awal masih dirawat. Dia sejak bulan September ketika ditetapkan sebagai tersangka, lalu
oleh rumah sakit Polri itu mengatakan dia sakit jiwa, skizofrenia berat. Dia udah langsung dirawat selama 2 bulan, dirawat di rumah sakit Marsudi Mahdi. Setelah lepas dari perawatan itu, ibu tuh melakukan perawatan rawat jalan setiap bulan, melakukan kontrol, dan itu sampai hari ini masih melakukan kontrol. Sampai hari ini, bahkan beberapa saat lalu itu dia sempat nginap karena sakitnya itu makin berat gitu loh. Akhirnya dia rawat nginap selama 2 hari. Setelah itu minum obat, akhirnya karena obat yang diberikan setelah dia rawat itu obatnya terlalu berat, terlalu keras, akhirnya tremor, bibirnya itu bergoyang-goyang terus, lidah goyang terus, dan itu sampai hari ini masih tremor gitu. Ada tuntutan balik nggak dari pihak? Kita belum diskusi dengan pihak keluarga, tetapi kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi, apakah kita akan melakukan tuntutan balik atau tidak, kita lihat aja nanti. Tapi sejauh ini putusan ini kita sangat puas dengan putusan ini. Kita melihat majelis hakim tidak berada dalam tekanan. Jadi terdakwa sakit jiwa apa sakit apa, Pak? Dia sakit